Shalom jemaat Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, mari siapkan seluruh kehidupan kita untuk menyembah Tuhan. Mari nyatakan ucapan syukur kita di hadapan hadirat-Nya. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur padamu, ya Yesus. Katakan Kaulah harapanku. Kaulah harapanku. Syukur padamu.
Haleluya, haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Dengan apa kami membalas segala kebaikan Tuhan, selain memuji dan menyembah Engkau, mempersembahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Urapan Allah ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biar kekudusan-Mu nyata Tuhan. Kami mau bersorak-sorai memuji kebesaran Tuhan, sebab Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan pada pagi hari ini. Di hadapan kemegahan Tuhan, kita datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ya Yesus, teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ya Yesus, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. Katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Terpujilah Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia juru selamat kita. Sebab Tuhan batu karang yang teguh, kota benteng perisai kita, juru selamat kita. Mari sama-sama nyanyikan. Batu karang yang teguh,
berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Juru Selamat kami, tempat perlindungan kami. Di bawah naungan sayap-Mu, kami mendapatkan perlindungan yang kuat dari Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Haleluya Yesus. Katakan firman-Mu berkata Kau besertaku. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu, Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan
mendengarkan firman-Mu. Kami duduk dengan tenang, Tuhan. Dan mau menikmati firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan. Kami siap mendengarkan. Bukan sekedar mendengarkan. Namun melakukan segenap firman-Mu. Bagi hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dengan judul Kerajaan Allah. Mari saudara kita merenungkan baik-baik apa yang dikatakan firman Tuhan tentang kerajaannya. Kita di hari-hari ini sering melupakan. Ya. Bahkan jarang sekali kita menyanyikan tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Namun mari saudara pagi hari ini kita dengan tenang mendengarkan firman Allah yang terdapat di dalam Daniel, kitab Daniel, pasal yang kedua, ayat 31 sampai ayat 45. Saya ulangi, Daniel 2, 31 sampai ayat 45. Cukup panjang, tapi mari kita teliti bersama-sama. Sebab sangat penting sekali firman ini. Ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, yaitu sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku, dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara Tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembusnya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Perhatikan kata seluruh bumi. Itulah mimpi Tuanku. Dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada Tuanku Raja. Ya Tuanku Raja, Raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia, dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang, dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya
menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti Tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat, tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang Tuanku lihat. Besi itu bercampur dengan tanah liat, tetapi sebagaimana jari-jari, kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti Tuanku lihat, besi bercampur dengan tanah liat. Itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan suatu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Batu tepat seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercaya. Inilah mimpi Raja yang benar-benar sangat bermanfaat, berarti bagi kita. Saudara melihat sendiri bagaimana patung itu makin lama makin merosot. Kepala emas, perak, tembaga, ya, besi, makin lama makin menurun. Dan ini yang kita melihat di dunia. Saya masih ingat beberapa puluh tahun yang lalu, kerajaan Inggris, wah hebat. Kerajaan Belanda, Ratu Wilhelmina, Ratu Victoria. Mana sekarang? Sudah kedengaran lagi, makin lama makin merosot, makin merosot. Demikian juga kerajaan Belanda. Oh saudara, tidak ada yang abadi. Hanya satu yang kekal, yaitu kerajaan Allah. Yang tadi sudah kita baca, batu yang menimpa semua dan menjadi gunung yang memenuhi seluruh bumi. Mari saudara kita pikirkan hal ini. Ya, tidak heran Yesus di dalam khotbahnya di atas bukit, pada permulaan pelayanannya, dia katakan demikian di dalam satu ayat yang sangat terkenal. Ya, di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. All these things, semua, segala tetek bengek itu akan disediakan bagimu, dilemparkan, terjemahan yang lain. Segala berkat-berkat, sandang pangan, apapun yang kita perlukan hari-hari, itu akan dilemparkan bagi kita. Ya, jangan khawatir, tetapi yang pertama, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Tidak heran saudara, masih di dalam khotbah di atas bukit itu, Yesus melanjutkan dengan berkata demikian di dalam ayat 19 Matius sampai ayat 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini ucapan Yesus. Kita kerap kali menyanyikan di dalam doa pagi ya. Ku dapat satu harta. Harta itu ialah Yesus. Harta itu adalah Yesus. Harta yang sangat mulia. Mari saudara, tidak heran Yesus berkata, di mana ada hatimu, di situ ya engkau ada. Tapi kita menyanyikan harta itu bukan dunia, tapi harta itu adalah Yesus. Dan Yesus itu adalah kehidupanku. Kehidupanku. Sekarang mari kita belajar lagi selanjutnya di dalam Roma, kitab Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Ya, Rasul Petrus, Rasul Paulus, Rasul Yohanes, semuanya membicarakan tentang kerajaan ini. Di ayat ini ditulis Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Yesus pernah bersabda, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, Yohanes 14 ayat 6. Damai sejahtera, itu kerajaan Allah. Kebenaran, damai sejahtera. Bukankah Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27 berkata, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini saudara, kerajaan Allah. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Siapa yang tidak mau menikmati hal ini? Aduh, saya paling gak suka tinggal di dalam rumah yang ribut terus. Gak ada damai, gak ada ketenangan. Kita semua merindukan rumah tangga yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita. Sekarang kita lanjut apa yang dikatakan Yesus di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai ayat 42. Matius 24 ayat 37 sampai 42. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Bukan itu yang terjadi saudara di hari-hari ini? Di mana-mana makan dan minum. Aduh, saya tinggal di Kota Batu sudah cukup lama. Belum pernah saya melihat begitu banyak restoran. Di mana-mana, di pinggir jalan, di mana-mana. Ya, itu semua sesuai dengan firman Allah ini. Ya, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak
pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara, saya catat di sini, tidak ada istilah ngebeng di dalam kekristenan. Tadi kita sudah baca 2 orang memutar kisaran, 1 diangkat, 1 tinggal. Ya, jadi ada pengangkatan gereja. Itu sebabnya saya katakan tidak ada istilah ngebeng. Suami gak bisa ngebeng istri untuk masuk surga. Sebaliknya istri tidak bisa ngebeng suami. Ibu tidak bisa ngebeng anak. Anak pun tidak bisa ngebeng orang tua. Ayo ngebeng ya. Tidak bisa, tidak ada istilah ngebeng. Masing-masing kita bertanggung jawab sendiri. Kalau kita mau menikmati kerajaan surga, ayo setia berbakti. Gak peduli suami kurang setia, ayo istri maju terus setia. Gak peduli istri setia, suami maju terus. Ikutin. Jangan saling ngebeng, gak ada. Anak pun jangan ngebeng orang tua. Orang tua pun gak bisa ngebeng anak. Masing-masing kita bertanggung jawab sendiri. Ya, kalau kita mau menikmati kerajaan surga. Ya, sebab kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang kembali. Sekarang kita baca di dalam Matius pasal 25. Masih termasuk khotbah Yesus juga. Ya, dikatakan akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, yaitu membeli minyak, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kalau saudara baca ayat-ayat ini berbicara tentang 10 anak darah. 10 anak darah yang sama-sama menantikan kedatangan mempelai. Tapi 5 yang pandai mempersiapkan minyak ekstra. 5 yang bodoh tidak. Ketika jauh malam mempelai belum datang, semua 10 anak darah tertidur, ngantuk ya. Ini sekarang nih sudah hampir jam 12 malam. Dan benar ketika tengah malam terdengar, sambutlah dia, mempelai datang. 10 bangun. Yang 5 langsung nyalakan pelitanya, ada serep minyak. Yang 5 berusaha menyalakan, gak bisa, gak ada minyak. Minta dari yang pandai bilang jangan, gak cukup buat kami dan kamu. Pergi beli. Kita tahu apa yang terjadi. Mereka sedang beli, mau cari minyak, terlambat. Pintu sudah tertutup. Demikian juga bukan dengan Nuh. Nuh berkhotbah, suruh mereka bertobat, mereka tidak mau. Sampai akhirnya air bah turun. Pintu sudah tertutup, baru mereka ketok-ketok pintu. Bukakan pintu, tapi sorry, Nuh gak bisa buka. Karena yang mengunci pintu adalah Allah. Tadi kita baca juga di dalam Matius 25. Allah yang mengunci. Tidak ada seorang pun bisa membuka. Karena hari-hari ini kita harus sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Benar-benar naikkan, tingkatkan kekristenan kita. Mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Saudara, tidak sia-sia kok. Karena kita benar-benar akan menikmati kerajaan sorga yang abadi. Karena tertulis masih di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 19 sampai 31. Segera
sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan bercampur, dan mereka akan dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Saudara, yang mengumpulkan, memisahkan domba dari kambing itu bukan gembala, bukan gembala sidang, ya, tapi Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang akan memisahkan. Saudara, makanya mari kita bersyukur dan berhati-hati untuk tetap setia kepada Tuhan. Saya baca kisah tentang Iskandar Agung yang pada usia 37 tahun telah mengalahkan dunia. Namun pada usia yang demikian juga, ya, setelah dia mengalahkan dunia, dia sempat menangis di dalam kemahnya karena tidak ada lagi bahagian dunia yang bisa dikalahkan. Apa yang terjadi? Pada ketika itu juga, pada usia 37 tahun, dia jatuh sakit. Sakit yang tak tersembuhkan. Dan tahukah saudara, pada waktu dia sakit parah, dia beritahukan keluarganya, tolong peti matiku engkau sediakan bagiku, dan buat lubang di kiri kanan peti. Cukup untuk tanganku. Biarkan tanganku keluar. Biar dunia boleh melihat, wah, orang ini ketika hidupnya seluruh dunia gak cukup. Tapi ketika dia meninggal, tangannya kosong. Tidak ada bagian harta sedikit pun yang dia bisa bawa. Kosong, gak ada apa-apa. Ya, peti dibuat lubang, tangannya dikeluarkan, kosong. Gak bawa apa-apa. Masuk ke dalam kekekalan. Sayang sekali. Sayang sekali. Itu sebabnya kita baca mari di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 29. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku, huruf besar, akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Mari kita ikuti, taati firman Allah ini. Sekarang yang berikut 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 yang sering dikhotbahkan pada waktu orang meninggal. Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya
Kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Ada pertemuan di udara. Saya heran saudara, ketika saya masih anak sekolah minggu, saya kerap kali mendengar ibu saya mengajak jemaat menyanyi, ada pertemuan di udara, ada pertemuan di udara, harta di sana, harta di sana. Saya punya harta di surga. Sekarang jarang kita dengar lagu-lagu dinyanyikan tentang kedatangan Tuhan. Pertemuan kita dengan Yesus di udara dan anak Allah yang pimpin. Lagu yang belum pernah kita dengar. Saya suka sekali ada pertemuan di udara. Pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu kau di sana. Anak Allah yang memimpin kita di dalam lagu yang kita nyanyikan bersama. Sekarang saudara, kita baca kembali Matius pasal 24 ayat 7 dan 8. Menjelang zaman baru, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kita akan menikmati saudara kerajaan yang kekal, jangan khawatir. Semua di dalam dunia ini akan lenyap. Sekarang ayat yang terdapat di dalam pasal 24 masih juga Injil Matius ayat 29 sampai ayat 31. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan nampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu, tidak lain adalah Yesus, datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Luar biasa saudara. Jadi bukan gembala, kembali lagi saya katakan, bukan gembala sidang, bukan pendeta yang memisahkan kambing dari domba, mereka yang siap untuk diangkat. Tidak, Tuhan sendiri.
Bayangkan dari ujung langit ke ujung langit yang lain. Dia yang akan mengumpulkan orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang setia berbakti kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi mari saudara kita setia berbakti. Bukan karena takut kepada gembala. Nanti ditegur, ditanya. Enggak, jangan. Setialah berbakti. Karena Tuhan Yesus yang adalah gembala kita yang baik. Dia yang akan akhirnya memimpin, memerintah semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Namun sebelumnya, saya akan mengisahkan kepada saudara sebuah cerita yang benar-benar terjadi. Demikian dikisahkan. Dr. George W. Truett pernah diundang makan oleh seorang pemilik minyak di Texas. Setelah makan, orang tersebut mengajak pendeta itu untuk naik ke atas satoh rumahnya. Dia berkata, Bapak Pendeta, 25 tahun yang lalu saya datang ke tempat ini tanpa sepeser pun. Kini saya memiliki semuanya yang dapat Anda lihat. Dia menunjukkan ke arah selatan, di mana ada pengeboran minyak. Ke arah utara, di mana terdapat sawah ladangnya. Ke barat, di mana terdapat ternak, kambing dan dombanya semua. Dan ke timur, di mana terdapat hutan yang besar, virgin, large virgin forest. Ya, aku datang tanpa sepeser, namun aku telah bekerja keras dan menabung. Kini aku memiliki semua yang dapat dilihat. Orang itu diam sejenak, mengharapkan kata pujian dari pendeta tersebut. Namun ia terkejut sekali ketika tiba-tiba pendeta itu memeluk dia dan berkata, sahabatku, berapa banyak yang Anda miliki di sana? Sambil menunjukkan tangannya ke atas, ke arah langit. Orang tersebut menundukkan kepalanya dengan rasa malu dan berkata, saya tidak pernah memikirkan tentang hal itu. Saudara, betapa pentingnya untuk kita menyimpan harta kita di sorga. Hidup bagi Allah dan bukan untuk dunia yang akan binasa. Saya ingat anak sekolah minggu dulu saya menyanyi harta di sana, harta di sana. Harta dunia tidak bisa memuaskanku. Mari saudara, masih belum terlambat. Ada waktu untuk kita. Sekarang terakhir. Kalau saudara baca di dalam kitab Wahyu 20. Ya, tidak perlu dibaca sekarang. Judul di atas Wahyu 20 itu berkata demikian. Kerajaan 1000 tahun damai. Kerajaan 1000 tahun damai. Di dalam kitab Wahyu. Saudara kalau ada waktu boleh baca di rumah. Nanti malam atau besok terserah. Ya. Dikatakan di situ bahwa iblis akan dirantai dan dilemparkan ke dalam lubang yang tiada terduga dalamnya. Bahasa Inggris memakai istilah bottomless pit. Jadi lubang yang tidak ada dasar. Iblis dirantai dan dimasukkan di situ dan ditutup. Makanya disebut kerajaan 1000 tahun damai. Kenapa damai? Iblis sudah tidak bisa ganggu lagi. Iblis sudah diikat, masuk ke dalam lubang yang tidak ada dasarnya. Bayangkan betapa dalam. Dan kita akan menikmati kerajaan 1000 tahun. Saudara renungkan berapa lama itu 1000 tahun. 1000 tahun damai. Di atas muka bumi. Bukan di sorga, di bumi dulu. Kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Wah, hebat sekali. Itu yang kita hadapi. Kita akan menikmati kerajaan 1000 tahun damai. Gak ada peperangan, gak ada permusuhan. Saudara, ini ada di hadapan kita. Makanya mari kita setia mengiring Tuhan.
Kita sedang akan menikmati kerajaan 1000 tahun damai. Bukan 10 tahun, bukan 100 tahun. 1000 tahun damai di muka bumi. Dan sesudah itu baru kita menikmati kembali surga yang sudah disediakan bagi kita. Di mana lantainya dari emas. Emas gak ada harganya. Emas kita injek-injek di surga. Dan dikatakan di dalam kitab Wahyu juga pintu gerbangnya dari mutiara asli yang gede-gede. Di sini kita simpan mutiara. Jaga baik-baik. Di sorga kita masuk melalui pintu gerbang yang terdiri dari mutiara yang luar biasa besar. Emas menjadi tempat kita berpijak. Lantainya dari emas. Mau apa lagi? Makanya jangan mikir-mikirin dunia inilah yang akan lenyap. Tidak lama lagi dunia akan lenyap. Nah, kita mau kemana? Mari jemaat Tuhan, saya mengundang saudara semua, mari kita bersama-sama setia mengiring Tuhan. Karena langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah tinggal kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Siapkan hatimu. Haleluya. Haleluya. Kita berdiri, saudara. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya jatuh pada kakinya, selama ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, ku datang pada salib. Ya Tuhan, di tangan kanan kami sepotong roti yang sesungguhnya bukan sekedar roti, melainkan adalah cuilan dari tubuh-Mu sendiri yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan, kami sudah disembuhkan. Kami mau menikmati tubuh. Dengarkanlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberkatinya dan memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan
ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Haleluya, haleluya. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, kami dikuatkan kembali. Oh, kami disembuhkan dari segala sakit penyakit. Tidak ada sakit penyakit yang boleh hinggap di dalam tubuh kami. Kami terima kasih karena tubuh dan darah-Mu yang sudah memuaskan kami, menyembuhkan kami, memberi kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk bilur-Mu. Terima kasih untuk darah-Mu yang memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.